Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video ini saya akan membagikan pengalaman bagaimana kurang lebih 2 bulan saya menggunakan LinkedIn Premium. Di mana selama kurang lebih 2 bulan menggunakan LinkedIn Premium ini, saya mendapatkan banyak insight yang saya rasa LinkedIn Premium ini bisa membantu. Pertama, kita sebagai pencari kerja bisa melamar pekerjaan dengan lebih strategis. Dan yang kedua, kita sebagai seorang profesional yang mungkin sudah bekerja bisa mengembangkan koneksi profesional kita itu dengan strategis pula. Bahkan kalau mungkin di sini ada teman-teman sebagai sales, menurut saya juga sangat bermanfaat ya LinkedIn Premium ini. Di mana sebagai informasi untuk LinkedIn Premium, di sini saya menggunakannya secara trial ya, artinya meskipun premium tetapi gratis. Nah, kita lihat LinkedIn Premium itu fiturnya mencakup apa saja, dan sebagai informasi juga ya bahwasannya setiap akun itu nanti akan ditawari oleh LinkedIn untuk trial LinkedIn Premium selama 30 hari, bahkan untuk akun saya mendapatkan 2 kali kesempatan ya, sehingga ada 2 bulan untuk akses premium ini. Dan itu totally free. Jadi teman-teman yang meskipun di sini statusnya sebagai pencari kerja, mungkin belum dapat income, nah tetap bisa mengakses LinkedIn Premium ini. Karena ini ya, kalau kita subscribe LinkedIn Premium secara berbayarnya itu harganya kurang lebih 590.000. Otomatis ini nilai yang cukup fantastis, sehingga apabila ada kesempatan untuk trial di LinkedIn Premium, alangkah baiknya kita juga mencobanya. Baik, kembali lagi ke fitur-fitur di akun LinkedIn Premium. Di sini pertama kita lihat ya, bahwasanya kita mendapatkan informasi dari job open yang itu benar-benar relate dengan profil akun kita. Jadi penting juga sebelum teman-teman bergegas ya menggunakan LinkedIn Premium, coba akunnya dioptimasi dulu, dilengkapi. Kemudian nanti bisa mendapatkan akses personalized takeaways. Jadi kalau kita lihat akun kita, otomatis itu nanti akan ada beberapa informasi spesifik yang harus kita masukkan dan mungkin kita bingung ingin mengisinya dengan kalimat atau narasi apa. Nah, melalui LinkedIn Premium nanti kita akan ditawari, bahkan ini untuk, pengembangan profesionalisme kita juga ya. Nanti mereka, maksudnya LinkedIn itu akan mengarahkan kira-kira skill apa lagi yang perlu kita kembangkan, kemudian source learning-nya yang mana yang sesuai dengan preferensi kita. Nah, itu akan mereka berikan rekomendasinya. Dan masih banyak lagi ya, di sini kita bisa lihat. Dan mungkin saya akan langsung coba lanjut dulu, nanti juga akan ada LinkedIn Learning, dan seterusnya. Nah, based on my experience, saya pertama akan berangkat dari POV seorang pencari kerja ya. Baik, tentu kita akan pergi ke bagian jobs. Ketika ada informasi jobs, di sini kita akan melihat beberapa informasi. Sebagai contoh ya, di sini ada job open sebagai market research specialist. Perusahaannya Robert Walters dan mereka kantornya di Kuala Lumpur gitu. Nah, sebagai pengguna LinkedIn Premium, saya akan mendapatkan informasi tambahan ya ini. You will be a top applicant. Artinya setelah LinkedIn ini mencocokkan eh, kebutuhan dari job title market research specialist ini apa aja, job requirement-nya apa saja, kemudian mereka akan mencocokkan dengan profil yang telah kita isi di bagian profil sini, dan nanti akan tergenerate ternyata kita sebagai salah satu kandidat yang bakal berhasil kalau melamar pekerjaan ini. Sebagai contoh akan saya klik. Nah, kemudian di sini ada
logo AI juga ya, logo seperti ini. Mungkin ini bintang ya. Nah, ini adalah logo AI di mana kita bisa bercakap dengan informasi job open ini. Mungkin setelah kita mempelajari, oh ternyata sebagai market resource specialist, pekerjaannya seperti ini, requirement-nya seperti ini, dan seterusnya. Kemudian mungkin kita masih bertanya-tanya, benar nggak sih kita beneran cocok dengan pekerjaan ini? Nah, maka akan ada rekomendasi tanyaan ini ya, am I good fit for this job? Kita klik, nanti akan dianalisis oleh AI-nya LinkedIn Premium. Nah, ini mereka memberikan penjelasan ya, bahwasanya kurang lebih eh, profil saya itu align well. Berarti masuk ya dengan job open ini. Nah, ini bahkan sampai ke skill yang saya punya ya, yaitu resource proposal, data collection, dan analytical skill itu bisa masuk banget nih di job title ini. Tetapi di sini juga ada beberapa masukan ya yang diberikan agar nanti ketika meng-apply pekerjaan ini kita bisa benar-benar strategis gitu. Kemudian mungkin ini ada beberapa pertanyaan lanjutan ya. How can I best position myself for this job? Coba kita klik. Nanti mereka juga akan memberikan rekomendasi ataupun insight sehingga di sini bisa ditarik kesimpulan bahwasannya ketika kita melamar pekerjaan, kita nggak yang secara sembrono gitu ya, langsung melamar, melamar, dan melamar. Tetapi di sini kita bisa pertama merefleksikan kecocokan profil kita atau skill kita dengan job open ini. Kemudian nanti apa yang kurang, nah itu akan kita optimasi. Sebagai contoh ya di sini, emphasize your proficiency with data visualization tools. Oke, mungkin di profil saya memang tidak menyebut kalau saya mahir gitu ya atau mampu menggunakan aplikasi R. Di mana ini untuk data analisis, berarti mungkin ya saya bisa belajar sejenak dengan software R ini, kemudian nanti saya harus memasukkan R sebagai salah satu software yang saya kuasai. Otomatis nanti di POV-nya recruiters, saya akan apa ya menjadi aplikan yang menonjol gitu karena untuk skillnya benar-benar saya cocok semua dengan yang mereka butuhkan. Baik, di sini masih ada beberapa pertanyaan atau ini ya rekomendasi insight dan kita bisa ngeklik nanti akan mereka jawab. Bahkan kalau kita mau melempar pertanyaan ya secara spesifik gitu, misal please write an cover letter for this job. Mungkin nanti ada memasukkan cover letter, kita bisa meminta bantuan AI-nya LinkedIn Premium ini untuk menuliskan gitu. Nah, di sini sudah diberikan rekomendasinya, nanti kita tinggal copy paste dan bisa nge-DM pembuat job open ini gitu. Nah, coba saya scroll ke bawah. Fitur LinkedIn Premium juga memberikan ini ya, rekomendasi. Jadi HRD di perusahaan Robert Walters ini, mereka ketika menginformasikan job open juga memberikan informasi skill apa aja yang harus dimiliki. Nah, ada analitik, business planning, dan seterusnya. Nanti ini ya, kalau yang masih tanda seru ini artinya berbagai skills ini itu belum masuk ke profil saya. Sedangkan mungkin sebenarnya saya punya aja sih ya skill seperti analitik, business planning, customer insight, dan seterusnya. Sehingga nanti bisa saya tambahkan. Nah, add skills ya. Di sini oleh mereka langsung disarankan semisal kuesioner. Nah, saya punya keahlian ini sebenarnya tetapi luput gitu ya dari eh, saya memasukkan skill ini ke profil saya. Nah, bisa saya masukkan kira-kira di mana saya bisa belajar atau punya experience di hal kuesioner. Saya save. Oke, sudah saya save. Nanti untuk skills yang lain kalau mau ditambahkan juga bisa gitu. Kemudian ini yang sangat menarik juga ya. See how
you compare to other applicants. Sejauh ini ada 76 pelamar, di mana mereka itu ternyata 37 orang dari senior, 11 dari entry level, dan seterusnya. Kemudian di sini ada informasi juga ya, ternyata yang melamar itu rata-rata dari sarjana, kemudian kedua dari magister, dan magisternya spesifiknya juga kebanyakan di MBA atau Business Administration. Nah, untuk informasinya, wah, ternyata mostly mereka dari Kuala Lumpur, karena memang kantor ini di Kuala Lumpur ya, bahkan ada juga yang Indonesia. Artinya ini menjadi kesempatan kita juga bahwasanya meskipun kita nggak ada di Kuala Lumpur, tapi kita bisa loh apply di perusahaan ini. Bahkan ini ada insight yang sangat jelas juga ya, bagaimana profil perusahaan ini ketika menerima employee gitu. Dan seterusnya, ini juga ada informasi untuk universitas yang sama dengan kita dan berbagai eh, premium insight lainnya ya. Kita bisa klik di situ tadi. Nah, kita bisa mempelajari ini, di mana fitur ini hanya untuk LinkedIn Premium. Pastinya kan kita ketika melamar kerja, kita juga pengen mendapatkan kantor yang terbaik ya untuk kita. Nah, insight ini sangat menarik karena menginformasikan bagaimana performance perusahaan ini. Bahkan orang-orangnya juga diinformasikan dan seterusnya. Oke, itu fitur pertama berkaitan dengan melamar pekerjaan. Kemudian untuk melamar pekerjaan ini juga coba ya, mungkin saya akan mencari suatu job open yang mereka ini itu ada informasi pengupload info lokar ini. Oke, mungkin ini beberapa belum ada, tapi nanti ketika di sini ada informasi siapa sih orang yang mengupload informasi job open ini, dan kita bisa mengirim pesan. Karena sebagai informasi ya, kalau di LinkedIn itu kita tidak bisa seenaknya mengirim pesan kepada orang lain. Nah, tetapi sebagai pengguna LinkedIn Premium, kita bisa mengirim pesan kepada siapapun itu, termasuk orang yang memposting informasi job open. Bayangkan ya, kita udah tahu nih misal seseorang yang mengunggah informasi job open ini. Kemudian kita minta tolong LinkedIn Premium untuk membuatkan cover letter. Nah, kita tinggal kopas saja dan kita mengirim ke eh, orang yang membuat job open ini atau mengunggah job open ini. Nah, itu akan menjadi hal yang menarik ya, di mana kita juga akan menjadi top applicant yang bakal ditertariki oleh recruiter. Baik, selanjutnya kita coba ke akun kita, di mana ketika kita membuka akun ini, nanti itu akan ada ini ya, saran untuk mengoptimasi informasi about. Misal saya klik, nah di sini kita bisa menulisnya menggunakan AI. Mungkin teman-teman yang masih merasa ya, kira-kira di bagian about ini mau ditulis apa. Nah, nanti LinkedIn akan menuliskan untuk kita dan ini secara spesifik akan cukup menarik ya kalimat yang dibuatkan gitu. Nanti kalau sudah bisa diklik save saja. Kemudian mungkin yang paling menarik juga, tapi mohon maaf ya di sini saya tidak bisa menunjukkan, ada informasi siapa aja sih yang melihat akun kita gitu. Nah, siapa aja yang melihat akun kita ini bisa menjadi sarana pengembangan profesionalisme kita. Barangkali ya ada orang-orang yang memang melihat profil kita itu bukan hanya sekedar kepo, tapi mereka benar-benar ingin menjalin hubungan dengan kita. Entah itu HR atau HRD yang ingin merekrut kita, atau mungkin
pimpinan perusahaan yang memang mencari orang-orang seperti kita gitu untuk dipekerjakan di kantornya. Nanti kalau memang orang-orang yang melihat profil kita itu adalah orang-orang yang berkaitan dengan, eee, pencarian karyawan, nah kita bisa mengirim pesan ke orang tersebut. Kemudian yang menarik lagi juga ketika kita memposting suatu informasi ya atau istilahnya membuat postingan gitu. Nanti akan muncul insight bahwasannya siapa saja yang melihat postingan kita ini, kemudian nanti akan muncul juga informasi kira-kira setelah seseorang melihat postingan kita, apa sih tindak lanjut yang mereka lakukan. Nah, karena di sini, postingan saya sebagai contoh yang ini, saya itu menggunakan hashtag. Nah, dari hashtag ini akan ketahuan, kemarin juga ada ya seorang profesor dari salah satu universitas di Inggris, beliau itu, beliau menemukan postingan saya ini melalui hashtag. Kemudian beliau mengklik profil saya dan beliau akhirnya meminta saya untuk berkoneksi. Nah, akhirnya kita mengetahui nih pattern kalau ternyata postingan kita itu kalau dikasih hashtag cukup bermakna gitu, sehingga bisa memperluas koneksi kita. Sehingga di kemudian hari kita bisa terus mempertimbangkan ya untuk produktif dalam membuat postingan di LinkedIn. Nah, terus juga coba kita pergi ke home, mungkin kita ingin membuat suatu postingan juga ya. Nah, mungkin kita nanti sudah menulis suatu postingan, kemudian di sini ada rewrite with AI. Nah, ini juga fitur di LinkedIn Premium, sehingga apa yang kita tulis itu menjadi tulisan yang lebih berkualitas ya, karena kita, mungkin sebelumnya itu menulisnya kurang rapi atau mungkin masih kurang menarik gitu. Nah, nanti dari AI ini akan, dibuatkan yang lebih menarik gitu. Kemudian mungkin kita juga cukup sibuk ya, terus di sini ada postingan nih. Mungkin kita mau membaca postingan ini, wah terlalu panjang sekali, sehingga kita ditawarkan beberapa insight juga. Misal, "How can dapur G to enhance the cooking experience?" Kita bisa klik, nah nanti akan muncul insight-nya, sehingga kita akan menghemat waktu juga ya, untuk mempelajari sebenarnya yang diposting orang ini itu terkait apa sih, gitu. Nanti kita bisa, eee, melakukan ini ya, prompting lanjutan, artinya kita bisa menulis, pertanyaan lebih lanjut terkait dengan postingan ini. Nah, ini juga LinkedIn Premium Benefit. Selanjutnya yang sangat menarik itu adalah LinkedIn Learning. Nah, di bagian LinkedIn Learning ini, pertama kita pergi ke My Career Journey. Nah, di My Career Journey ini, LinkedIn telah mempelajari diri kita di profil yang sebelumnya kita buat ini ya. Kemudian mereka akan menawarkan kira-kira sebenarnya kita untuk kondisi saat ini itu ingin benar-benar fokus, misal kalau saya ya, misal pengen fokus kerja sebagai R&D spesialis kah atau mungkin mau, switching karir gitu. Nanti kalau memang mau switching karir itu akan direkomendasikan learning material yang harus saya pelajari agar saya bisa berhasil melakukan switching karir tersebut. Nah, pertama di sini ada skill evaluation. Oke, untuk profil saya di sini belum ada. Nah, untuk my goals di sini, sebelumnya ya saya ingin, meningkatkan skill saya, profil saya sebagai R&D spesialis, tetapi kalau misal nanti mau career switching, teman-teman bisa klik aja dan LinkedIn akan merekomendasikan beberapa insight gitu. Bahkan kalau memang kita ingin fokus di pekerjaan sekarang, oleh LinkedIn juga tetap direkomendasikan learning material apa saja yang bisa saya konsum atau saya pelajari agar saya benar-benar bisa terus, meningkat skill-nya di pekerjaan yang sekarang. Kemudian di sini tersedia banyak sekali, video-video pembelajaran yang bisa kita gunakan.
Dan sebagai informasi untuk video-video pembelajaran di LinkedIn ini juga bisa dikonsumsinya oleh LinkedIn Premium ya. Kemudian mungkin kita ingin mengeksplor lebih lanjut pembelajaran yang ada di LinkedIn ini, nanti juga ada sertifikasi dan seterusnya. Nah, sertifikasi ini juga cukup menarik karena kita bisa mendapatkan sertifikasi secara gratis ya, yang mungkin barangkali dari sekian sertifikasi di sini itu sebenarnya berbayar, tetapi ketika kita mengaksesnya di LinkedIn Premium, maka semua sertifikasi ini bisa kita konsum secara gratis. Meskipun semua konten berbahasa Inggris, namun kalau di LinkedIn itu ada subtitle-nya juga ya, sehingga teman-teman bisa lebih mudah memahaminya. Mungkin yang memang bahasa Inggrisnya masih perlu ditingkatkan gitu. Baik, itu adalah beberapa insight dari fitur premium LinkedIn apa saja sih yang bisa kita manfaatkan sehingga kita bisa meningkatkan kesempatan kita untuk mendapatkan pekerjaan itu lebih cepat dan kita bisa melamar pekerjaan secara strategis. Karena kita tidak hanya seenaknya ya langsung melamar pekerjaan gitu, tetapi kita melalui analisis dahulu. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Baik, sekarang ke ini ya, ke cerita yang kedua, bahwasannya LinkedIn Premium ini bisa untuk mengembangkan profesionalisme kita. Pertama tadi melalui DM, karena kita bisa mengirim DM kepada siapapun, mungkin kita juga ingin, ini ya, menjual sesuatu gitu di LinkedIn. Nah, kita bisa menggunakan fitur DM, karena siapapun bisa kita DM. Mungkin, eee, perusahaan-perusahaan atau pimpinan-pimpinan perusahaan tertentu yang bisa kita reach out untuk, kita jalin profesionalismenya bersama kita gitu. Oke, mungkin itu saja untuk informasi LinkedIn Premium ini, karena yang versi trial itu bisa kita dapatkan gratis selama 30 bahkan sampai 60 hari. Sementara kalau kita mau yang versi berbayar itu sekitar 590.000. Nah, sehingga kita bisa mempertimbangkan ya, nanti kalau ada kesempatan menggunakan LinkedIn Premium secara gratis, kita bisa manfaatkan. Bahkan ini ya, tambahan satu kali lagi, kalau kita menggunakan LinkedIn Premium, kita itu setiap minggu akan dikirimi beberapa pekerjaan yang benar-benar align dengan profil kita, sehingga kita bisa lebih mudah menemukan pekerjaan yang cocok dengan kita. Oke, baik, semangat buat semuanya. Kalau misal ada pertanyaan terkait LinkedIn Premium, teman-teman bisa komen di video ini, nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Baik, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.